Perkenalkan, nama saya Kesita Britania Berutarigan. Saya dari kelas IFC Siang dengan NIM 2503310802. Mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu Bapak Labuan Ababan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi praktek pertemuan ke-7 dengan tema gerbang logika flip-flop. Jadi di sini saya sudah membuka softwarenya, yaitu yang kita pakai di sini merupakan software Proteus. Jadi di sini saya sudah buat ya, yaitu gambar satu pengujian flip-flop reset set dengan gerbang NAND. Jadi S ini merupakan set dan R merupakan reset. Di sini yang kita pakai untuk inputnya yaitu logic state dan untuk outputnya kita pakai logic probe. Q ini merupakan hasil output yang akan kita simulasi nanti dan Q bar ini merupakan kebalikan dari si Q ini. Dan yang kita pakai untuk gerbang logikanya itu gerbang logika NAND. Jadi ketika S-nya kita ubah menjadi 0 dan resetnya kita ubah menjadi 1. Nah, kita jalankan dulu. Oke, di sini outputnya itu merupakan 1. Dan Q-barnya itu menjadi 0, yaitu keadaan set atau menghasilkan logika 1, yaitu yang merupakan yang ini. Nah, lanjut kita ubah setnya menjadi 1 sedangkan resetnya menjadi 0. Itu kebalikan yang tadi ya. Di sini outputnya menjadi 0 sedangkan Q-barnya menjadi 1. Nah, kalau kita ubah dua-duanya ini menjadi 1, yaitu setnya 1 dan juga resetnya menjadi 1. Tidak ada yang berubah ataupun no change. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua, yaitu pengujian flip-flop, reset dan set dengan gerbang NOR. Jadi di sini komponen gerbang logikanya yang kita gunakan adalah NOR ya. Jadi kita akan simulasi, yaitu resetnya kita ubah menjadi 0 dan juga di setnya kita ubah menjadi 1. Maka kita simulasi, maka hasil outputnya atau Q-nya akan menjadi 1. Sedangkan Q inverse-nya akan menjadi 0. Nah, kalau kita ubah dua-duanya menjadi 0, itu hasilnya sama ataupun tidak berubah ya. Nah, kalau kita ubah resetnya menjadi 1, sedangkan setnya menjadi 0, itu akan resetnya aktif ya. Jadinya Q-nya akan berubah menjadi 0. Nah, kalau kita ubah dua-duanya menjadi 1, ini merupakan keadaan tidak valid ya, karena memakai gerbang NOR itu ketika itu kita memakai kondisi 1 dan 1 itu menghasilkan keadaan tidak stabil sebab kedua output bisa sama-sama 0. Nah, ini merupakan tidak sesuai ya dengan logika Q dan juga Q inverse yang harus berlawanan. Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu pengujian D ataupun data flow menggunakan gerbang NAND dan juga NOT ya. Jadi di sini kita menggunakan dua gerbang logika, yaitu gerbang NAND dan juga gerbang NOT. Oke, kita akan simulasi. Yang pertama, datanya kita akan ubah menjadi 0 dan juga clock yang kita ubah menjadi 0. Ketika kita simulasi, hasilnya Q-nya akan menjadi 0 dan juga Q inverse-nya akan menjadi 1 ya. Kalau kita ubah datanya menjadi 0 dan juga kalau yang kita ubah menjadi 1, hasilnya tetap sama seperti hasil sebelumnya ya. Kalau kita ubah menjadi datanya yang kita ubah menjadi 1 dan kalau yang menjadi 0, itu hasil outputnya juga akan tetap sama ya. Nah, kalau kita ubah dua-duanya menjadi 1 ataupun datanya dan juga kolomnya menjadi 1, nah maka hasil outputnya
akan menjadi 1, sedangkan Q inverse-nya akan menjadi 0. Nah, jadi karena kita menggunakan dua gerbang, yaitu gerbang NAND dan juga gerbang NOT, maka rangkaian ini tuh memastikan bahwa hanya satu input ataupun hanya input datanya saja yang mengontrol outputnya ya, sehingga menghindari kondisi perbedaan seperti pada set dan juga reset. Oke, kita lanjut ke gambar yang keempat, yaitu pengujian JK flip-flop. Nah, di sini komponen yang kita gunakan adalah JKFF ya, dan di sini yang kita gunakan juga komponen untuk inputnya, yaitu juga masih logic state, dan juga untuk komponen outputnya kita masih menggunakan logic probe. Nah, dari sini namanya yaitu ada J, clock, dan juga K. Nah, akan kita simulasi yang pertama jika kita ubah J, clock, dan juga K-nya akan kita ubah menjadi 0 dan akan kita simulasi. Nah, maka hasil outputnya akan menjadi 0 dan Q inverse-nya menjadi 1. Nah, ini tidak aktif ya, jadi tidak ada yang berubah. Nah, kalau kita yang hanya kita ubah menjadi 1 adalah clock. Nah, ini tetap seperti kondisi yang sebelumnya ya, tidak ada yang berubah. Nah, kalau hanya kita ubah menjadi 1 adalah K dan di clocknya kita ubah menjadi 0. Nah, ini karena clocknya tidak ada kita kasih angka 1 ataupun kita buat menjadi 0, jadinya tidak ada yang berubah juga. Nah, kalau kita ubah yang menjadi 1 itu adalah K dan juga clock. Nah, di sini resetnya jadi aktif. Jadinya 0, jadinya hasil outputnya atau Q-nya itu menjadi 0. Jadinya di Q inverse-nya akan menjadi 1. Nah, kalau yang hanya kita ubah menjadi 1 adalah J. Tetap saja seperti keadaan sebelumnya ya. Jadinya di sini hasil outputnya menjadi 0. Nah, kalau kita ubah J dan juga clock yang menjadi 1. Nah, makanya di sini kita kita mendapatkan hasil outputnya yaitu 1. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena setnya aktif ya, jadi hasil outputnya atau hasil Q-nya itu menjadi 1. Nah, kalau yang kita ubah menjadi 1 yaitu K, nah hasilnya juga tetap sama, yaitu hasil outputnya menjadi 1 dan Q inverse-nya menjadi 0. Nah, kalau kita ubah semuanya menjadi 1, maka hasilnya 0 ataupun berubah ya. Nah, jadi saat clock itu sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan. Nah, kalau saat clocknya itu sama dengan 1, nah nilai output Q-nya akan tergantung pada kombinasi dari J dan juga K. Nah, jadi kalau J-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 0, jadinya itu namanya set. Dan jika J-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1, itu merupakan reset. Nah, kalau J sama dengan K sama dengan 0, itu dinamakan tetap. Nah, kalau jikanya J sama dengan K sama dengan 1, itu disebut dengan toggle. Nah, jadi flip-flop ini sebagai elemen memori yang menyimpan satu bit data bekerja sinkron dengan clock dan bisa berfungsi sebagai set, reset, dan juga hold. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Terima kasih.